Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Danika Hendrianto, NSE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan dan Investasi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi investasi pasar modal. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Ray Ardiansyah NIM 108 dan rekan saya Delia Rahmawati NIM 082, Septa Sakbana NIM 092, dan Faikul Hilmi NIM 085. Pasar modal adalah pasar yang mempertemukan antara penjual dan pembeli surat berharga perusahaan atau instrumen keuangan. Pasar modal terdiri dari dua, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana ini ditujukan untuk sekuritas yang dijual pertama kali, sedangkan pasar sekunder adalah pasar yang menjual sekuritas yang telah dijual belikan. Maksudnya ada penerbitan sekuritas ke publik. Sekuritas yang dimaksud ini berupa saham maupun obligasi. Dalam menerbitkan saham maupun obligasi melalui Bursa Efek Indonesia, ini memang memiliki beberapa tahap dan proses yang lumayan panjang sampai akhirnya saham bisa dijual kepada publik. Ada beberapa hal yang harus dipahami oleh seorang manajer dalam menerbitkan saham. Yang pertama, penjaminan emisi, yaitu badan penjaminan yang berfungsi sebagai penanggung risiko jika sekuritas yang tidak jual sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu penawaran penjualan terbaik, yaitu penawaran sekuritas yang berisi persetujuan Bank Kiri Indonesia untuk hanya menggunakan usaha penjualan terbaiknya dalam menjual sekuritas di perusahaan penerbitan saham. Ketiga yaitu pendaftaran administrasi, prosedur yang mengizinkan perusahaan untuk mendaftarkan sekuritas yang rencananya yang akan dijual. Hak memasang efek terlebih dahulu. Hak memasang efek terlebih dahulu ini ditunjukkan kepada pemegang saham lama yang telah memiliki saham perusahaan. Pemegang saham diberikan hak pertama untuk membeli sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan. Yang pertama, hak prioritas. Hak pemegang saham untuk mempertahankan proporsi kepemilikannya atas perusahaan dengan membeli saham dalam jumlah tertentu atas penerbitan saham biasa. Yang kedua, klausul penawaran. Penawaran ini ditujukan pada pemegang saham lama, di mana pemegang saham lama akan mendapatkan hak opsi. Hak opsi adalah opsi yang berjangka pendek untuk membeli jumlah tertentu sekuritas perusahaan. Yang ketiga, nilai hak atas saham. Hak atas saham ini bernilai karena memungkinkan pembeli saham baru dengan nilai diskon dari harga pasar. Yang keempat, perjanjian siaga dan hak emisi saham. Perjanjian siaga ini digunakan sebagai alat untuk memastikan keberhasilan penawaran hak dengan bank investasi atau sekelompok bank investasi setuju untuk melakukan penjaminan emisi. Selanjutnya, peraturan penawaran sekuritas. Peraturan penawaran sekuritas di Indonesia ini mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 POJK 4 tahun 2019 tentang transaksi efek. Pada pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa transaksi efek yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mencakup transaksi efek atas efek yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, pendanaan awal. Perusahaan yang baru berdiri tentunya membutuhkan modal awal dalam menjalankan usahanya. Modal awal ini bisa berasal dari pendiri, keluarga, bahkan teman. Untuk perusahaan yang sudah berjalan dapat menggunakan dana yang berasal dari laba ditahan perusahaan. Baik, materi selanjutnya berbagai macam pendanaan yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan perusahaan diantaranya. Yang pertama ada modal ventura atau venture capital. Modal ventura adalah dana yang diinvestasikan ke dalam perusahaan baru atau startup yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Nah, sumber dananya bisa berasal dari individu kaya, melalui investor pribadi yang ingin menanamkan dana ke bisnis potensial, dan lembaga keuangan atau perusahaan model ventura yang memang fokus mendanai perusahaan baru.
Yang kedua, pasar sekunder. Pasar sekunder adalah tempat terjadinya transaksi jual beli sekuritas seperti saham dan obligasi yang telah diterbitkan di pasar perdana. Transaksi ini terjadi di Bursa Efek Indonesia antara investor tanpa melibatkan perusahaan penerbit secara langsung. Pasar ini menyediakan likuiditas bagi investor, artinya mereka bisa membeli dan menjual sekuritas kapan saja. Selain itu, pasar sekunder menjadi tempat terbentuknya harga pasar saham berdasarkan mekanisme permintaan dan penawaran. Meskipun perusahaan tidak menerima dana langsung dari transaksi di pasar sekunder, pergerakan harga saham di pasar ini dapat memengaruhi reputasi dan persepsi investor terhadap kinerja perusahaan. Next, yang ketiga, penawaran pasar perdana atau initial public offering. Penawaran pasar perdana adalah proses saat perusahaan menjual sahamnya untuk pertama kali kepada publik melalui bursa efek. IPO hanya bisa dilakukan oleh perusahaan yang telah memenuhi persyaratan untuk go publik, termasuk syarat keuangan, tata kelola, dan keterbukaan informasi. Melalui IPO, perusahaan bisa memperoleh dana tambahan untuk modal kerja, ekspansi usaha, pelunasan utang, atau pengembangan produk. Setelah IPO, perusahaan berubah status menjadi perusahaan terbuka dan wajib menyampaikan laporan keuangan secara rutin kepada publik dan OJK. IPO juga dianggap sebagai sinyal positif bagi investor karena menunjukkan bahwa perusahaan cukup kuat dan siap tumbuh lebih besar di bawah pengawasan publik. Next, yang terakhir adalah pengaruh sinyal atau signaling teori. Teori sinyal menjelaskan bahwa informasi yang disampaikan manajemen ke investor bisa memengaruhi nilai perusahaan yang memiliki dua sinyal positif dan sinyal negatif. Untuk sinyal positif bisa memiliki pengumuman laba tinggi, maka akan menarik investor dan nilai perusahaan jadi meningkat. Kemudian untuk sinyal negatif memiliki kabar buruk, maka investor enggan berinvestasi, kemudian nilai perusahaan jadi turun. Nah, teori sinyal memiliki dua komponen penting, diantaranya yang pertama ada harapan atas kas arus masa depan, yang mana investor mengharapkan arus kas yang terus meningkat sebagai cerminan kinerja keuangan perusahaan yang baik. Kedua, ada informasi asimetris, yang mana manajemen tahu lebih banyak soal kondisi perusahaan dibanding pemegang saham, dan perbedaan informasi ini bisa menyebabkan ketidakpastian bagi investor. Makanya sinyal sangat penting. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan jenis-jenis risiko dalam investasi saham. Yang pertama, risiko pasar. Risiko bahwa nilai saham turun karena perubahan kondisi pasar secara keseluruhan. Misalnya krisis ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah, perang, dan lain sebagainya. Contohnya, harga saham turun saat pandemi COVID-19 karena sentimen negatif pasar. Yang kedua, risiko likuiditas. Risiko saat saham sulit dijual kembali karena sedikit yang mau membeli. Umumnya terjadi pada saham yang tidak populer atau market value-nya itu kecil, perusahaan kecil. Contohnya saham perusahaan kecil second liner atau third liner. Bisa saja tidak transaksi selama berhari-hari. Yang ketiga, risiko emiten. Risiko yang muncul dari kinerja perusahaan itu sendiri atau emiten. Jika perusahaan rugi, skandal manajemen, gagal bayar utang, jadilah harga saham bisa anjlok. Contohnya perusahaan konstruksi yang gagal menyelesaikan proyek besar. Jadi kepercayaan investor itu turun. Berikutnya, risiko inflasi. Inflasi tinggi bisa menggerus daya beli dan nilai real keuntungan investasi. Misalnya kamu untung nih 8% dari saham, tapi inflasi banyak 7%, maka keuntungan real cuma 1%. Yang kelima, risiko psikologis emosi. Risiko karena emosi investor seperti panik saat pasar turun atau fear atau rakus saat pasar naik atau greed. Nah, investor yang tidak sabar bisa jual rugi atau cut loss karena ikut-ikutan saja. Bisa dibilang itu FOMO, bukan karena data.
Tipsnya terdiri dari diversifikasi. Nah, jangan taruh semua uang itu di satu saham. Contohnya, kalau kamu mau berinvestasi, kamu itu jangan menaruh atau meletakkan dalam satu saham. Nah, contohnya itu kamu menaruh di perusahaan A, bagian di perusahaan B, sebagiannya lagi bisa di obligasi. Nah, kalau salah satu saham itu anjlok, nah, yang lain itu masih bisa nge-backup. Yang kedua ada riset. Nah, riset perusahaan sebelum beli. Bagaimana keadaan perusahaannya, manajemen perusahaan gimana. Semakin banyak kamu tahu tentang perusahaan tersebut, maka pilihan kamu tidak akan salah. Persentase salah kamu itu kecil. Yang ketiga, kendali emosi. Jangan ikut arus, harus punya strategi jelas alasan apa kamu bisa entry itu. Yang keempat, gunakan dana dingin. Selalu gunakan dana dingin. Nah, investasi pakai uang yang tidak dibutuhkan dalam waktu dekat. Selanjutnya, teknologi dan aplikasi investasi saham di era digital. Di era digital, investasi saham itu bisa dilakukan di mana aja ya. Salah satu aplikasi yang populer di Indonesia yang sudah berbukti itu udah OJK terus. Nah, yang pertama ada Bibit. Bibit ini investasi reksadana secara otomatis berdasarkan profil risiko. Kedua ada Ajaib, beli saham dan reksadana cocok untuk pemula dengan UI-nya itu sederhana, tampilan sederhana. Jadi tidak bingung untuk pemula. Yang ketiga Stockbit, komunitas diskusi saham, analisis teknikal, data keuangan perusahaan. Di Stockbit ini aplikasinya itu membantu atau menyebarkan saling sharing tentang informasi seputar saham. Selanjutnya ada Bareksa, fokus ke reksadana, tapi juga edukasi dan berita pasar. Yang kedua, ada fitur utama yang membantu investor. Trading secara real time, bisa beli atau jual saham dengan cepat dimanapun dan kapanpun. Ada portofolio tracking, lacak keuntungan dan kerugian otomatis. Berita dan notifikasi, dapat update dari perusahaan yang kamu beli. Tapi berita dan notifikasi ini hanya kamu harus mengaktifkan fiturnya terlebih dahulu. Ada simulasi investasi. Nah, cocok untuk belajar tanpa harus benar-benar mengeluarkan dana. Simulasi investasi, tapi nggak semua aplikasi itu menyediakan fitur ini. Simulasi investasi itu kamu buat semacam akun demo. Nah, akun demo itu nanti kamu bisa mengisi berapapun saldonya, tapi tidak tidak real ya akunnya ya, hanya buat belajar. Tapi datanya itu nanti kamu mengikuti grafik secara real time, harga secara real time. Yang ketiga, manfaat teknologi. Nah, mempermudah akses pasar modal, terutama bagi generasi muda seperti kita-kita ini ya. Biaya transaksi makin rendah, edukasi gratis tersedia dalam aplikasi. Keempat, tantangan teknologi. Literasi keuangan rendah. Banyak investor pemula ikut-ikutan tanpa riset. Overconfidence dan FOMO atau fear of missing out. Investor pemula mudah terpengaruh hype media sosial. Kelima, tip investasi digital yang sehat. Gunakan aplikasi resmi dan terdaftar di OJK. Periksa keamanan data, 2FA, atau enskripsi. Verifikasi. Belajar dari sumber terpercaya, bukan dari influencer spekulatif. Di media sosial itu sekarang banyak tebaran.
yang mengaku mentor, mentor, mentor. Nah, padahal itu sama sekali saya lihat itu di live ya, biasanya live di FYP TikTok. Nah, nggak ada apa ya? Mereka itu share sinyal, share sinyal, tapi nggak ada alasan jelas mengapa entry. Nah, bahaya banget itu. Baik, sekian materi dari saya. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kalau teman-teman ada yang kurang dipahami, bisa bertanya.